Kita manusia selalu sering memikirkan dan bertanya bagaimana cara membuat keputusan yang baik di dalam hidup. Pun kita sudah membuat keputusan, kita masih ragu apakah keputusan yang diambil akan berdampak baik atau buruk. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang cara berpikir yang tepat. Epictetus dalam bukunya Discourses menjelaskan bahwa cara kerja berpikir yang tepat adalah berlatih untuk memilih, menolak, menginginkan, membenci, menyiapkan, merencanakan, dan menyetujui. Lalu, hal apa yang bisa mengotori dan menyumbat cara berpikir, kata Epictetus? Jawabannya adalah tidak ada hal lain kecuali keputusan yang buruk. Epictetus dari bukunya Discourses bagian 4.11, 6-7. Mari kita jabarkan bagaimana seharusnya melatih cara berpikir. Epictetus bilang tadi kita harus berlatih untuk memilih. Apa yang harus kita pilih adalah kita harus memilih, melakukan, dan memikirkan hal yang tepat. Gitu ya. Ini adalah sesuatu yang selalu saya sampaikan gitu ya. Saya mengerti bahwa di dalam hidup kita ini tidak ada pilihan yang baik ataupun buruk. Yang ada itu adalah pilihan yang tepat. Yang tepat untuk siapa? Yang tepat untuk kita gitu ya. Untuk diri kita sendiri. Dirimu dan diri saya gitu ya. Saat ini, detik ini, pilihan yang tepat bagi saya untuk menjadi seorang podcaster yaitu berbicara di depan mic, lalu menyampaikan apa yang saya mengerti dan apa yang saya pelajari gitu ya. Yang tadi itu, yang pertama adalah kita harus berlatih untuk memilih. Memilih hal yang tepat gitu ya. Lalu yang kedua, kata Epictetus, kita harus berlatih untuk menolak. Menolak atas semua godaan gitu ya. Ini adalah hal yang paling sulit untuk kita lakukan di dalam hidup. Mengatakan tidak, say no gitu ya. Say no. Say no-nya pada siapa? Pada hal-hal yang tidak penting. Pada hal-hal yang tidak perlu di dalam hidup kita. Gitu ya. Terkadang kita sendiri gitu ya, saya pun sendiri masih cukup sulit untuk mengatakan tidak kepada hal-hal yang tidak penting di dalam hidup kita. Bukan hanya godaan dari luar diri kita, tetapi godaan dari dalam diri kita. Ketika kita merasa ingin bermalas-malasan gitu ya, itu adalah satu godaan. Bermalas-malasan, tidur lagi di pagi hari instead of bangun pagi gitu ya. Nah, kita itu harus menolak untuk tidur lagi gitu ya. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu. Jadi dalam bahasa Indonesia pun ada namanya peribahasa bangun pagi sebelum rezekimu dipatok ayam gitu ya. Jadi ya itu, menolak godaan baik dari dalam diri ataupun dari luar diri kita. Dari luar diri kita terkadang kita tergoda oleh teman-teman yang memilih untuk misalkan menghabiskan waktu nongkrong-nongkrong tanpa ada artinya gitu. Padahal kita memiliki tujuan hidup untuk misalkan untuk menjadi disiplin. Maka
untuk menjadi disiplin itu kita harus punya prinsip kita sendiri gitu ya. Say no kepada teman-teman kamu yang ngajak nongkrong misalkan, sorry, gue harus pulang nih, keluarga gue nungguin di rumah misalkan, begitu. Gampang, karena ya itu, kita harus memiliki filosofi itu untuk apa? Untuk diri kita sendiri gitu ya. Bukannya kita tidak peduli terhadap orang lain, tetapi kita peduli, kita cinta terhadap diri kita. Gitu ya. Makanya kita say no. Kita lebih memilih prinsip hidup kita. Gitu. Dan juga kita lebih mencintai waktu itu digunakan untuk orang-orang yang kita cintai. Gitu ya. Jadi yang tadi pertama adalah berlatih untuk memilih, kedua berlatih untuk menolak, yang ketiga berlatih untuk menginginkan. Menginginkan apa? Menginginkan menjadi lebih baik. Menginginkan menjadi lebih baik gitu ya. Menjadi lebih baik dari siapa? Menjadi lebih baik dari versi dirimu kemarin gitu ya. Ini lagi banyak sekali di media sosial yang memperkenalkan konsep ini gitu ya. Itu adalah saya setuju karena kita harus menginginkan diri kita itu menjadi lebih baik dari kemarin. Bukan membandingkan diri kita lebih baik dari orang lain, bukan. Kita itu harus menginginkan menjadi lebih baik dari hidup kita kemarin, dari versi kita kemarin gitu ya. Kalau kemarin kita misalkan bangun pagi jam 6. Hari ini saya ingin bangun pagi lebih cepat jam 5.50 misalkan. Itu adalah menjadi lebih baik versi kamu. Gitu ya. Karena kamu tahu untuk menjadi disiplin itu harus bangun pagi misalkan. Kayak gitu. Jadi jangan menginginkan diri kamu itu lebih baik dari orang lain. Gitu ya. Akan sulit untuk mendapatkannya gitu ya. Tidak rasional. Itu adalah hal yang tidak rasional atau hal yang unnatural gitu ya. Kalau dalam bahasa Stoik itu keinginan yang unnatural. Yang natural itu, yang rasional itu, yang alamiah itu atau yang organik itu adalah menginginkan hidupmu lebih baik daripada hidupmu kemarin. Kayak gitu. Oke. Lalu yang keempat adalah berlatih untuk membenci. Membenci apa? Membenci ketidakbaikan, pengaruh buruk, dan hal-hal yang salah. Gitu ya. Jadi membenci ketidakbaikan ini adalah ketidakbaikan di dalam diri kita, terutama ya. Kita harus mengevaluasi apa kebiasaan buruk kita. Gitu ya. Dan kita itu harus membenci kebiasaan buruk kita. Bukan diri kita, tetapi kebiasaan yang kita lakukan. Kebiasaan buruk yang kita lakukan selama ini. Lalu kita harus berlatih untuk membenci pengaruh buruk. Nah, pengaruh buruk ini di dalam dalam era media sosial sekarang adalah media sosialnya itu sendiri gitu. Ketika kamu merasakan emosi yang berlebihan ketika kamu menonton media sosial atau menikmati media sosial, seperti bahagia, seperti sedih, seperti marah, kamu harus berhenti itu. Harus menghentikan kebiasaanmu itu. Bahkan kamu harus membenci kebiasaanmu itu, gitu ya. Ya, itu adalah hal yang salah gitu. Ketika kamu ingin membenci, jangan membenci manusianya gitu ya. Tapi bencilah apa yang ia lakukan. Dan yang harus kita benci itu apa yang kita lakukan. Jangan membenci apa yang orang lain lakukan, tidak usah. Kita itu harus membenci apa yang kita lakukan sekarang. Gitu ya. Bukan membenci diri kita, ingat. Tetapi bencilah apa yang kita lakukan, terutama kebiasaan buruk kita. Gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah menyiapkan hal yang akan terjadi. Ini adalah konsep premeditatio malorum. Jadi kita harus mempersiapkan ahead of time gitu. Kita harus prepare ourselves ahead of time. What lies ahead gitu ya. Apa yang ada di depan
mata kita gitu ya. Misalkan kita hari ini akan pergi ke sekolah atau pergi bekerja dengan menggunakan alat transportasi, lalu akan menghadapi macet, lalu akan menghadapi orang-orang yang menyebalkan. Persiapkan itu, lalu persiapkan juga bagaimana cara menghadapinya. Cara menghadapinya ya dengan menjadi diri kita yang baik, gitu ya. Menjadi diri kita yang baik, yang mempunyai keutamaan, terutama ketika kita berbicara tentang menjadi seorang stoik, yaitu memiliki keberanian, memiliki keugaharian. Saya akan memakai bahasa Indonesia yang diperkenalkan oleh Om Henry Manampiring, keugaharian atau kesederhanaan gitu ya. Lalu keadilan, melakukan hal yang tepat, lalu kebijaksanaan gitu ya. Tetap menjadi orang yang baik meskipun kita tahu kita akan menghadapi orang-orang yang menyebalkan, kejadian yang tidak disenangi gitu ya. Dan itu wajar. Kita harus menyiapkan semua itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Premeditatio malorum gitu ya. Lalu kita harus merencanakan. Tadi ini ada hubungannya dengan menyiapkan, lalu kita merencanakan panduan hidup kita, prinsip kita, dan prioritas kita. Gitu ya. Jadi panduan hidup ini bisa dibilang adalah filosofi yang kita pilih. Tidak harus stoik, apapun filosofi yang ingin kamu pilih, ya kamu harus gunakan filosofi itu dalam hidupmu. Mau itu agama, ataupun filosofi, ataupun prinsip hidup yang kamu buat sendiri, yang penting kamu itu bisa menjaga hidupmu dan jiwa kamu gitu ya. Dan rencanakan itu ketika tadi hubungannya dengan premeditatio malorum, ketika kamu menghadapi orang-orang menyebalkan, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu pilih, cara apa yang kamu pilih untuk menghadapi orang-orang tersebut? Atau bagaimana cara kamu memilih ketika kamu menghadapi sebuah kemacetan, sebuah sebuah konsep pemerintahan yang tidak kamu senangi gitu ya, ketika kamu pergi ke kantor kelurahan, kecamatan, menghadapi orang-orang yang memang pada dasarnya menyebalkan misalkan, kamu bagaimana cara menghadapinya gitu ya. Dan prioritas ini sangat penting bagi kita dalam hidup, terutama untuk tadi memilih ini gitu ya, memilih. Jadi prioritas apa yang paling tepat pada saat ini gitu ya. Ketika bangun pagi misalkan prioritas apa nih, minum kopi dulu apa ke WC dulu, itu dari yang kecil aja ya. Bangun pagi itu prioritasnya apa nih, membereskan kasur dulu, ke toilet dulu, apa minum kopi dulu gitu ya, atau nongkrong dulu, atau baca buku dulu, atau ngelamun dulu. Tentukan prioritas kamu, oke? Lalu yang terakhir adalah menyetujui. Ini adalah hal yang cukup sulit untuk dilakukan, untuk dilatih gitu ya. Melatih menyetujui hal yang berada di luar kendali dan di dalam kendali gitu ya. Terkadang kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi kita masih denial terhadap hasil dari apa yang kita lakukan, dari prinsip yang kita pilih, dari aksi yang kita pilih gitu ya. Misalkan kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh untuk melakukan pekerjaan di kantor dengan sungguh-sungguh, tetapi hasilnya itu tidak ada. Misalkan tidak dapat promosi, bos masih marah-marah, ataupun pekerjaan masih numpuk, lalu kita dijadikan korban untuk melakukan pekerjaan dari departemen lain misalkan. Ya, itu adalah harus bagaimana cara kamu menyetujui itu gitu ya. Apakah kamu akan menerima itu dengan senang hati dan memaknai itu sebagai latihan dan melakukannya dengan senang hati, atau kamu
memutuskan untuk this place is not for me, atau memutuskan untuk kantor ini bukan untuk saya akan pindah ke kantor yang lain dan mencari pekerjaan lain. Gitu. Jadi menyetujui atau tidak menyetujui gitu ya. Dan ini adalah salah satu konsep juga dari amor fati gitu ya. Kita mencintai takdir kita sendiri. Terkadang contoh yang tadi itu terlalu jauh mungkin ya. Terkadang kita pun membenci apa yang ada di depan kita. Misalkan pekerjaan kita seharusnya mengurusi ini, diberi urusan ini, tetapi kita tidak mau melakukannya gitu ya. Jadi kita harus tahu apa yang dalam kendali kita, apa yang tidak berada dalam kendali kita gitu ya. Nah, hal semua ini yang seharusnya kita latih. Kita harus tahu bila yang dipikirkan di luar hal tersebut berarti itu adalah sesuatu yang mengotori dan menyumbat cara berpikir kita gitu ya. Harus diingat ketika pilihan-pilihanmu baik, maka hidupmu pun akan baik, kata Epictetus seperti itu. Jadi harus diingat ketika pilihan-pilihanmu itu baik dalam hidup, maka hidupmu akan baik pula. Kayak gitu ya. Jadi akan saya ulang bagaimana seharusnya kita melatih cara kerja berpikir kita. Jadi kita harus memilih untuk melakukan dan memikirkan hal yang tepat. Lalu yang kedua itu menolak terhadap godaan. Yang ketiga itu menginginkan menjadi lebih baik. Yang keempat itu membenci ketidakbaikan, pengaruh buruk, dan hal-hal yang salah. Lalu yang kelima itu menyiapkan hal yang akan terjadi. Lalu yang keenam itu merencanakan panduan hidup, prinsip, dan prioritas. Lalu yang terakhir, menyetujui hal yang berada di luar kendali dan di dalam kendali kita. Gitu ya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.